Selamat datang di channel History One. Pada video kali ini kami akan sajikan cerita menarik tentang Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang tetap setia pada channel kami. Sunan Bonang. Dikisahkan ada seorang maulana dari negeri Jeddah ke Jawa yang bernama Syekh Wali Lanang. Tujuannya adalah Ampel Tinta untuk berbagi ilmu dengan Sunan di Ampel Tinta. Setelah beberapa waktu ada di Ampel Tinta, ia melanjutkan perjalanan ke timur hingga daerah Blambangan, yaitu sebuah dusun bernama Purwasata. Kala itu Raja Blambangan mempunyai seorang putri yang sedang sakit berat dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya sang raja meminta tolong kepada Syekh Wali Lanang untuk menyembuhkan putrinya. Setelah diobati, akhirnya sang putri pun sembuh. Sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih, sang raja menikahkan putrinya dengan Syekh Wali Lanang. Seiring berjalannya waktu, Syekh Wali Lanang meminta sang raja untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi sang raja tidak mau. Akhirnya Syekh Wali Lanang pergi ke Malaka tanpa sang istri yang tengah hamil tua. Sepeninggalnya, Blambangan terkena wabah atau pagebluk. Banyak orang yang meninggal dan menjadi korban. Istri Syekh Wali Lanang akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Atas kemauan sang raja, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam sebuah peti untuk dibuang ke samudera. Raja Blambangan mempunyai seorang abdi yang bernama Ki Samboja. Ia terkena marah sang raja Blambangan hingga dipecat dari kedudukannya. Kemudian Ki Samboja pergi dan mengabdi ke Mojopahit. Ia diterima dan diberi kedudukan di Gresik. Setelah wafat, ia meninggalkan seorang istri serta kekayaan yang banyak dan juga dagangan. Salah satu anak buah janda Ki Samboja menemukan sebuah peti yang berisi bayi yang dibuang oleh Raja Blambangan tadi. Lalu oleh Nyi Samboja, bayi tadi dijadikan anak olehnya dan diberi nama Santri Giri. Ketika dewasa, Santri Giri disuruh belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel Tinta. Di Ampel Tinta ia berteman dengan putra Sunan Ampel Tinta yang bernama Santri Bonang. Kedua santri itu akhirnya berniat menimba ilmu ke Mekah. Mereka pun berangkat dan saat tiba di Marakah, mereka bertemu dengan Syekh Wali Lanang lalu berguru kepadanya. Kurang lebih selama 1 tahun berguru, kedua santri tadi berniat melanjutkan niatnya mengaji ke Mekah. Namun oleh Wali Lanang tidak diperbolehkan dan dianjurkan untuk kembali ke negerinya. Mereka diberi sisil dan jubah. Santri Giri diberi gelar Prabu Satmata dan Santri Bonang diberi gelar Prabu Hanyakra Kusuma. Keduanya akhirnya pulang kembali ke Ampel Tinta. Sunan Kalijogo adalah putra seorang tumenggung Wilatikta di Mojopahit yang gemar berjudi hingga ke Jepara. Ia bernama Joko Said. Jika kalah judi, ia menyamun dan menghadang orang yang lewat di hutan Jati Sekar. Arahnya timur laut Lasem. Suatu hari Sunan Bonang sedang berjalan melewati daerah tersebut. Lalu beliau dihadang oleh Joko Said untuk dibegal. Namun Sunan Bonang berkata, "Besok jika ada orang lewat sini berpakaian serba hitam dan bersumpit bunga warna-warni, begallah." Joko Said menurut dan melepaskan Sunan Bonang. Selang 3 hari lewatlah orang yang dimaksud, dan orang tersebut tak lain adalah Sunan Bonang sendiri. Dengan kesaktiannya Sunan Bonang berubah menjadi 4. Hal itu membuat Joko Said ketakutan. Lalu ia bertobat dan ingin sembuh dari perbuatan jahat. Atas perintah Sunan Bonang, Joko Said bertapa selama 2 tahun. Setelah selesai, kemudian ia pergi ke Cirebon. Di sana ia bertapa lagi di tepi sungai yang bernama Kalijaga. Dan dari situlah akhirnya Joko Said atau Raden Said bergelar Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo diangkat ipar oleh Sunan Gunung Jati dan dijodohkan dengan saudara mudanya
Raden Patah. Dikisahkan ada putri Cina yang diserahkan kepada Arya Damar sudah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Raden Patah. Sedangkan keturunan langsung Arya Damar juga laki-laki dan diberi nama Raden Husein. Setelah anak-anaknya dewasa, Arya Damar ingin menjadi begawan. Raden Patah diangkat menggantikannya sebagai raja di Palembang dan Raden Husein sebagai patih. Akan tetapi Raden Patah tidak mau karena ia merasa belum mampu melaksanakan tugas sebagai raja. Hingga pada suatu malam Raden Patah pergi dari Palembang dan berjalan tak tentu arah dan tujuan, menempuh hutan belantara, lalu berhenti di sebuah telaga. Esok harinya di istana, Raden Husein baru mengetahui jika kakaknya tidak ada, dan ia pun juga pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Perjalanan yang sangat jauh menelusuri hutan belantara dengan tujuan hanya satu, yaitu mencari kakaknya. Pencarian itu tidak sia-sia. Raden Husein bertemu dengan Raden Patah di tepi telaga. Keduanya pun sepakat untuk pergi ke tanah Jawa untuk mengabdi kepada Brawijaya di Mojopahit. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang begal yang bernama Supardan dan Supali. Akan tetapi dua begal itu kalah dan disuruh pulang oleh Raden Patah. Keduanya akhirnya melanjutkan perjalanan dan berniat menghadang para saudagar yang melalui laut untuk ikut menumpang. Kapal berhenti di Suraperingga dan keduanya pun turun ke daratan. Singkat cerita, sampailah keduanya di Ampel Denta, lalu berguru kepada Sunan Ampel serta masuk ke dalam agama Islam. Setelah sekian lama berguru di Ampel Denta, Raden Husein mengingatkan kakaknya akan tujuan utama, yaitu mengabdi ke Mojopahit. Karena telah memeluk agama Islam, Raden Patah tidak mau lagi mengabdi kepada Raja Kafir. Lalu Raden Husein melanjutkan sendiri perjalanannya. Sesampainya di Mojopahit, ia diterima dan diangkat menjadi Adipati Terung. Sementara itu Raden Patah yang tinggal di Ampel Denta dinikahkan dengan putri pertama Nyi Ageng Maloka yang juga cucu Sunan Ampel. Raden Patah memohon petunjuk kepada Sunan Ampel, kemanakah kiranya ia dan istrinya bertempat tinggal dengan tentram. Sunan Ampel memberi petunjuk agar Raden Patah berjalan lurus ke arah barat masuk ke dalam hutan lebat hingga menemukan ilalang yang harum baunya. Hutan itu bernama Bintoro. Dan akhirnya Raden Patah tinggal di hutan Bintoro. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang datang dan mendirikan pemukiman dan berguru kepada Raden Patah. Hingga pada akhirnya nanti pemukiman itu akan menjadi sebuah kerajaan yang bernama Demak Bintoro.